Oke, ada kabar besar nih buat dunia pendidikan di Indonesia. Siap-siap, karena kita akan melihat salah satu perubahan paling fundamental dalam beberapa tahun ini. Cara belajar yang kita kenal selama ini, mungkin udah saatnya kita lupakan. Soalnya, mulai tahun 2026 nanti, ada peraturan pemerintah baru yang bakal mengubah, ya bisa dibilang segalanya. Mulai dari suasana kelas, sampai cara guru kita mengajar. Dan, coba deh, kita lihat inti dari peraturan ini. Ada satu kalimat yang menurut saya kuat banget. Bunyinya gini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan saling memuliakan. Wow, ini bukan bahasa birokrasi yang kaku dan dingin kan? Ini tuh sebuah visi, sinyal yang jelas banget kalau arah pendidikan kita lagi bergeser, jadi jauh lebih humanis. Pertanyaannya jadi begini, gimana caranya sebuah dokumen resmi bisa diubah jadi sesuatu yang nyata, jadi rasa hormat dan kegembiraan di dalam kelas? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng gimana visi besar ini bakal diwujudkan di lapangan. Baik, ini dia peta perjalanan kita. Pertama kita lihat dulu gambaran besarnya, era baru ini tuh seperti apa. Lalu kita masuk ke jantung perubahannya, yaitu 3 prinsip inti yang jadi fondasi semuanya. Dari situ kita lanjut lihat gimana prinsip ini diterapin dalam rancangan belajar, gimana suasana kelasnya, dan terakhir gimana sistem ini dirancang untuk terus berefleksi dan bertumbuh. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Penting buat dicatat, peraturan baru ini bukan sekedar update kecil-kecilan. Jadi, yang perlu kita pahami, ini bukan cuma revisi. Peraturan ini secara total menggantikan standar yang lama. Tujuannya bukan cuma buat ngikutin zaman, tapi lebih dari itu buat menanamkan sebuah filosofi pendidikan yang benar-benar baru di seluruh penjuru negeri. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu jantung filosofis dari peraturan ini. Ada 3 prinsip inti yang jadi fondasi baru cara kita belajar. Prinsip yang pertama adalah berkesadaran. Gini, ini bukan cuma soal tahu apa yang dipelajari, tapi lebih dalam lagi, kenapa materi itu penting. Jadi bukan lagi sekedar ngapalin rumus, tapi paham gimana rumus itu bisa dipakai buat mecahin masalah di dunia nyata. Tujuannya apa? Supaya murid merasa punya andil dalam pendidikannya sendiri, jadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Selanjutnya, ada bermakna. Prinsip ini soal meruntuhkan tembok antara ruang kelas dan dunia nyata. Jadi, misalnya, belajar ekonomi itu bukan cuma dari buku teks, tapi bisa juga dengan bikin proyek bisnis kecil-kecilan di sekolah. Intinya, pembelajaran harus terasa relevan dan bisa langsung diaplikasikan dalam hidup. Nah, ini dia prinsip ketiga dan mungkin yang paling revolusioner, menggembirakan. Idenya sederhana tapi dalam banget. Belajar itu harusnya jadi pengalaman yang positif dan menyenangkan. Bukan berarti gampang-gampang aja loh ya. Tantangan tetap ada, tapi tantangan yang bikin kita termotivasi, yang membangun, bukan yang malah bikin down dan patah semangat. Oke, 3 prinsip tadi kedengarannya bagus banget. Tapi, gimana cara menerapkannya dalam praktik sehari-hari? Semuanya dimulai dari tahap perencanaan. Peraturan ini memandang pendidikan itu bukan kayak garis lurus dari A ke B, tapi lebih kayak sebuah siklus yang hidup. Ada 3 tahap yang saling nyambung, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang interaktif di kelas, dan terakhir, penilaian yang reflektif. Nah, hasil dari tahap akhir ini jadi masukan lagi buat siklus berikutnya, terus berputar, terus membaik. Menurut pasal 5, ini benar-benar mengubah cara guru bikin rencana pelajaran. Setiap rencana sekarang wajib menjawab 3 pertanyaan fundamental. Tujuannya apa, caranya gimana, dan gimana kita tahu tujuannya udah tercapai? Ini bikin setiap jam pelajaran jadi lebih jelas dan fokus. Dari perencanaan, sekarang kita pindah ke pelaksanaannya. Sebenarnya kelas impian menurut peraturan ini tuh kayak gimana sih suasananya? Pasal 9 bilang kalau ruang kelas itu harus jadi ruang yang dinamis. Jadi nggak ada lagi tuh transfer informasi satu arah dari guru ke murid. Kelas harus jadi lingkungan yang mendorong semua orang buat aktif berpartisipasi. Coba bayangin deh, ruang kelas itu kayak kanvas kosong yang diisi bareng-bareng oleh kreativitas dan ide-ide murid. Setiap orang diberi ruang untuk tumbuh. Perubahan ini juga secara mendasar mengubah peran guru. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu yang berceramah di depan kelas. Peran mereka sekarang berkembang jadi 3, sebagai teladan yang ngasih contoh baik, sebagai pendamping yang ngebimbing perjalanan belajar murid, dan sebagai fasilitator yang ngebukain pintu ke berbagai sumber pengetahuan. Oke, terakhir, mari kita lihat fase penilaiannya. Di sini, fokusnya tuh nggak cuma ke hasil akhir murid, tapi juga ke proses mengajarnya itu sendiri. Nah, ini perubahan yang besar banget. Pasal 15 mewajibkan guru untuk melakukan refleksi diri secara rutin mengevaluasi apa sih yang berhasil di kelas dan apa yang perlu diperbaiki.
Ini bukan soal nyari-nyari kesalahan ya, tapi soal menanamkan budaya perbaikan terus-menerus yang dimulai dari kesadaran guru itu sendiri. Dan proses refleksi ini nggak berhenti di guru aja. Pasal 16 membuka pintu lebar-lebar untuk feedback atau umpan balik dari semua pihak. Bisa dari sesama guru, kepala sekolah, bahkan dari murid itu sendiri. Ini keren banget karena menciptakan pandangan 360 derajat terhadap proses belajar mengajar dan membangun budaya di mana semua orang bisa belajar dan tumbuh bareng. Jadi kalau kita tarik kesimpulan besarnya, inilah pergeseran fundamentalnya. Dari model pendidikan yang kaku dan seragam, kayak pabrik, menjadi sebuah ekosistem belajar yang lebih organik dan berpusat pada murid. Ibaratnya kita nggak lagi mencetak bata yang sama, tapi merawat taman yang isinya berbagai macam tanaman, di mana setiap tanaman tumbuh unik. Ini bukan cuma soal ngubah aturan, tapi ngubah seluruh budaya pendidikan. Jadi, mari kita tutup dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba kita bayangkan, kalau setiap jam pelajaran di seluruh Indonesia itu benar-benar terasa berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kira-kira apa ya dampaknya buat kreativitas, inovasi, dan kebahagiaan generasi penerus kita? Inilah visi besar di balik peraturan ini, dan masa depan yang sedang coba kita bangun bersama.